Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi untuk melanjutkan pelajaran IPA pada materi yang ketiga, pertemuan yang ketiga hari ini. Mudah-mudahan anakku semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku semua, pada pertemuan yang lalu sudah Guru sampaikan tentang materi pembelahan sel secara mitosis maupun meiosis. Kemudian titik tekan pada materi kali ini adalah tentang pembelahan meiosis yang terjadi pada sel kelamin jantan atau laki-laki dan sel kelamin perempuan. Sel kelamin pada laki-laki dinamakan sperma dan sel kelamin pada perempuan dinamakan sel telur atau ovum. Pada kesempatan hari ini kita bahas tentang alat atau organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Anak-anakku, pada buku paket kalian halaman 9 untuk alat reproduksi pada laki-laki ada beberapa bagian yang bisa kalian nanti cermati sendiri ya. Kita baca di buku paket halaman 9. Oke, Bu Guru sampaikan secara global saja. Jadi ini adalah alat kelamin laki-laki yang berada di luar. Ini adalah penis, ya. Kemudian ada yang seperti bentuknya seperti telur, ini adalah namanya testis. Kemudian diliputi atau dibungkus oleh yang namanya skrotum. Anak-anakku semua, di dalam alat reproduksi pada laki-laki yang di dalam ini tidak kelihatan, ya. Jadi ada vas deferens, ada kelenjar prostat, ya. Kemudian ada uretra, kemudian ada kelenjar seminalis, ya. Jadi anak-anakku nanti tentang fungsi dari masing-masing bagian ini nanti bisa dibaca di buku paket. Secara umum bagian yang digunakan untuk memproduksi sel telur itu adalah di testis, ya, di testis. Nah. Kemudian saya lanjutkan tentang alat reproduksi pada wanita. Alat reproduksi pada wanita bisa dilihat di buku paket halaman 16, ya. Jadi alat reproduksi pada wanita yang paling ini adalah bagian yang dalam yang tidak kelihatan, ya. Yang ini adalah ovarium. Ovarium ini adalah tempat atau bagian dari alat reproduksi wanita yang berfungsi untuk memproduksi sel telur. Jadi ovarium. Kalau di laki-laki tadi namanya testis, ya. Kalau di wanita namanya ovarium. Jadi tempat untuk memproduksi ovum, ya. Kemudian ada tuba fallopi. Tuba fallopi adalah saluran yang menghubungkan antara ovarium dan ini rahim. Rahim itu uterus, ya. Di sini nanti pada tuba fallopi itu sebagai tempat bertemunya sel telur dan sperma. Di sini ada serviks, kemudian di sini saluran vagina yang akan dihubungkan keluar. Ya. Anak-anakku semua, pada proses pelepasan sel telur dari indung telur atau ovarium disebut dengan ovulasi. Jadi ovulasi itu adalah ketika sel telur lepas dari ovarium, ya. Jadi dia akan bergerak ke sini, ya. Ya. Anak-anak semua,
dalam kehidupan sehari-hari, terutama anak yang putri, gitu ya, ada yang namanya siklus menstruasi. Gitu ya. Siklus menstruasi adalah suatu keadaan keluarnya darah, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Darah menstruasi ini akan keluar melalui vagina. Siklus menstruasi akan terjadi jika sel telur yang dihasilkan ovarium tidak dibuai oleh sel sperma. Ya. Jadi anak-anakku yang putri itu tiap bulan, jadi ada siklusnya, ada yang siklusnya 28 hari, 29 hari, ada 30 hari. Masing-masing biasanya memiliki siklus sendiri-sendiri. Ya. Jadi ketika terjadi proses ovulasi, pelepasan sel telur, kemudian tidak ada sperma yang masuk, maka ovum ini hanya bertahan 24 jam. Jadi 24 jam ini, kalau tidak ada sel sperma yang datang, maka tidak akan terjadi yang namanya proses fertilisasi. Fertilisasi adalah proses peleburan sel inti sperma dan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Jadi kalau tidak terjadi fertilisasi, maka sel telur akan mati. Nah, mati ini akan diikuti dengan meluruhnya dinding sel-sel epitel dinding rahim, sehingga dia akan keluar menjadi darah menstruasi. Dinding rahim ini akan menebal ketika proses pembentukan sel telur. Ya, setelah menstruasi selesai, biasanya selama 5 sampai 7 atau 8 hari itu, maka pembentukan sel telur akan dimulai. Ketika sel telur mulai dibentuk, ya, maka dinding rahim itu akan mempersiapkan diri. Jadi dia akan menebal, ya. Seandainya kelak ada sel sperma yang masuk, kemudian sel telurnya terjadi fertilisasi atau pembuahan, maka zigot atau hasil fertilisasi tadi akan menempel di dinding rahim, di rahim, gitu ya. Jadi itu anak-anakku untuk pertemuan hari ini, gitu ya. Mudah-mudahan sedikit pengantar ini tidak mengurangi kalian untuk belajar di rumah dengan lebih banyak membaca buku. Ya, terima kasih. Selamat belajar, ya. Nanti ada beberapa hal yang akan ada beberapa pertanyaan di grup, ya. Nanti akan saya share di grup kelas kita. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.